Roti unyil ini super empuk dan lembut banget loh, bahkan sampai keesokan harinya. Cara buatnya gampang banget dan hasilnya dapat sebanyak ini. Yuk, simak videonya. Pertama, kita buat dulu adonannya. Untuk tepung protein tinggi, di sini Teteh pakai tepung cakra, kemudian protein sedangnya Teteh pakai segitiga biru. Lalu masukkan gula pasir, dan biar tekstur rotinya empuk dan lembut, masukkan susu bubuknya. Sekarang tinggal kita mixer sampai tercampur rata aja semua bahan keringnya. Oh iya, jangan sampai ketinggalan nih. Kita pakai ragi instan sebanyak 10 gram. Setelah tercampur rata, masukkan telur. Di sini Teteh pakai 1 butir telur dan juga kuning telur. Fungsi dari kuning telur ini bisa mengempukkan roti, kemudian untuk fungsi dari 1 butir telur bersama putihnya itu bisa membuat roti jadi lebih kenyal. Masukkan susu cair dingin dan juga air es tadi. Kemudian ini kita mixer sampai adonannya menjadi kalis. Untuk pertama kita mixer dengan kecepatan rendah aja. Setelah adonan kalis seperti ini, kemudian kita masukkan menteganya dan juga masukkan garamnya supaya rasanya nggak tawar ya. Nah, untuk mentega kalau nggak ada bisa kalian ganti aja pakai margarin, atau bisa juga kalian mix antara mentega dan margarin dengan perbandingan 1:1. Kita mixer lagi sampai adonannya kalis elastis. Untuk kecepatan, kalau mixernya sama, di sini Teteh pakai kecepatan nomor 2 aja. Ini sampai window pane, sampai ditarik adonannya seperti ini. Kalau udah, tinggal kita pindahkan adonan ini, jadi akan kita resting adonannya. Di sini Teteh udah siapin wadah yang udah dioles tipis dengan margarin, dan untuk adonannya juga jangan lupa dioleskan margarin atau minyak. Tujuannya supaya adonan nggak kering ketika kita proofing. Jangan lupa ditutup, dan ini kita diamkan kurang lebih 1 jam atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Nah, kalau udah mengembang 2 kali lipat kayak gini, tonjok adonan tujuannya supaya kita bisa mengeluarkan udara yang terperangkap di adonan. Selesai kita tonjok-tonjok adonannya, sekarang tinggal kita pindahkan ke pastry mat seperti ini. Kemudian kita timbang dengan berat masing-masing adonan seberat 12 gram. Atau beratnya sesuai selera kalian aja ya, soalnya roti unyil itu ada yang menggunakan ukuran 10 gram, 20 gram, bahkan 30 gram. Jadi sesuaikan selera kalian aja. Setelah kita bagi menjadi beberapa bagian, kemudian kita bulat-bulatkan adonan. Setelah kita diamkan sekitar 10 menit, kemudian adonan-adonan ini kita bentuk. Nah, untuk bentuk yang pertama, di sini kita kasih sosis. Ini untuk sosisnya pakai sosis yang siap makan ya. Kalau misalkan pakai sosis yang harus dimasak, bisa kalian panggang terlebih dahulu, kemudian pakai buat isiannya. Nah, selain sosis, bisa banget nih, misalkan kalian mau pakai pisang, itu juga bisa banget pisang yang dikasih coklat juga. Nah, ini untuk bentuk-bentuknya, Teteh pakai yang simpel-simpel aja. Ada yang berbentuk bunga, kemudian memanjang. Dan ini kita gilas tipis lagi. Yang ini kita kerat-kerat supaya cantik. Ini juga masih sama isiannya dengan menggunakan sosis siap makan. Sosisnya ini tadinya panjang ya, jadi Teteh bagi menjadi 2 bagian. Kemudian untuk yang ini kita bentuk bulat aja, kita kasih isian selai atau coklat sesuai selera. Bisa pakai pasta atau bisa pakai selai seperti Ovomaltine atau Nutella. Jangan banyak-banyak ngasih isiannya supaya mudah dirapatkan seperti ini. Setelah kita bulatkan, kemudian kita gunting bagian sisi-sisinya. Gak usah sampai putus, kita bentuk kelopak jadinya kayak gini. Untuk yang ini tinggal dibentuk lonjong aja, nanti kita kasih isian di akhir video. Nah, sekarang selesai kita bentuk si roti unyil ini, kemudian kita susun di loyang atau tray yang sudah dialasi dengan kertas roti. Jangan lupa nih teman-teman, sambil kita menyusun atau sambil mengoles-ngoles, oven wajib banget kita panaskan. Tujuannya supaya panasnya lebih merata. Biasanya Teteh panasin di suhu
190 sampai 200 derajat dengan lama kurang lebih sekitar 20 sampai 30 menit. Nah, itu tujuannya supaya panasnya lebih maksimal. Sebelum kita panggang supaya rotinya jadi lebih cantik, kita oleskan dulu dengan kuning telur yang dicampurkan dengan susu cair. Baru deh sekarang siap untuk di oven. Ovennya nggak usah lama-lama, ini sebentar aja, kurang lebih sekitar 10 menit dengan suhu 190 derajat. Nah, kalau udah matang seperti ini, supaya tekstur rotinya tetap moist, empuk, dan lembut keesokan harinya, ini jangan lupa kalian oleskan dengan margarin atau butter. Tujuannya supaya benar-benar lembut. Nah, untuk roti yang memanjang ini, kita kasih topping atau isian sesuai selera. Yang pertama, kita kasih whipped creamnya udah dikocok. Kemudian kita kasih parutan keju. Nah, ini kesukaannya Fakih nih. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah mayones yang dicampur kental manis. Kita gunakan untuk menempelkan abon di atas rotinya. Oleskan secukupnya aja pada roti unyil yang udah kita panggang tadi. Kemudian di bagian atasnya ini kita kasih abon. Abonnya boleh abon sapi atau abon ayam. Terus tinggal kita sajikan deh. Ini dia teman-teman, roti unyil yang super lembut. Di sini Teteh kemas satu persatu supaya keesokan harinya bahkan sampai 3 hari masih tetap lembut. Selamat mencoba.